Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian berisi inspirasi dan pencerahan dari apa yang sudah saya alami di seharian ini. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan. Semakin hari semakin penuh dengan kedamaian, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Terima kasih buat Anda yang setia di channel ini, yang selalu mendengarkan catatan harian setiap malam, nonton video saya di section pakar pikiran, di section kesaktian sejati dan sebagainya. Itu artinya apa? Anda punya kemauan untuk berubah. Anda punya semangat untuk melakukan perubahan dalam diri Anda. Karena banyak orang itu faktanya tidak mau untuk berubah. Di mulutnya pengen, saya mau berubah, saya mau hidup saya lebih baik. Tapi dia tidak mau mengerjakan bagaimana perubahan itu. Ketika dia dipaksa untuk berubah, dia seakan-akan tidak mau gitu. Dia merasa bahwa ya ini yang benar, yang kamu itu kerjakan salah, yang benar itu seperti ini, yang itu salah. Nah, ini yang buat orang tidak berubah. Padahal sudah jelas hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, hidupnya penuh dengan kesulitan, tapi dia masih ngotot dengan pemahaman yang ada. Orang tidak bisa berubah ketika dia bertahan dengan pendapatnya sendiri yang terbukti hidupnya salah. Artinya apa? Anda harus berani untuk mengubah semua pola pikir dalam diri Anda. Anda harus berani mengubah pemahaman dalam kepala Anda. Kalau Anda ngotot bahwa pemahaman Anda benar, sementara hidup Anda tidak nyaman, siapapun yang Anda dengarkan pasti Anda tolak. Ini biasanya muncul dari sebuah doktrin yang mengatakan, jadilah dirimu sendiri. Saya berani bilang, pemahaman seperti itu pemahaman yang keliru. Coba sekarang Anda pikirkan dengan jernih ya, dengan benar. Kalau Anda sekarang tidak paham ilmu sesuatu, Anda tidak paham caranya naik sepeda, Anda tidak paham bagaimana caranya naik mobil, tidak paham bagaimana caranya menggunakan sepeda motor, tidak paham bagaimana caranya menggunakan laptop atau handphone. Kemudian Anda mengatakan bahwa sudahlah, saya mau jadi diri saya sendiri. Efeknya apa? Anda tidak mau untuk belajar, Anda tidak mau untuk merubah, Anda tidak mau untuk naik level ke level yang lebih tinggi. Kata-kata jadi dirimu sendiri ini berbahaya. Anda sudah menutup pintu kesempatan yang datang. Anda sudah menutup pintu petunjuk yang datang dari Tuhan. Karena itu, kalimat jangan jadi dirimu sendiri itu yang harusnya benar. Jadi, saya ingin mengajak Anda untuk tidak menjadi diri Anda yang sekarang. Tapi apa? Saya ingin mengajak Anda menjadi diri Anda yang lebih baik daripada yang sekarang. Coba deh, Anda renungkan kalimat saya tadi. Kalau Anda ngotot, saya mau jadi diri saya sendiri, Anda selamanya susah. Karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk menjadi diri Anda yang lebih baik, yang lebih kaya, yang lebih sukses. Betul kan? Ini yang tadi saya bahas banyak di kelas AMC online hari ini. Seorang ibu single parent dari Manado ya. Dia sadar bahwa ternyata saya yang membuat situasi rumah tangga saya seperti ini. Artinya apa? Ketika sebuah rumah tangga itu misalnya suaminya pergi atau suaminya selingkuh atau apapun, kesalahan utama bukan ada hanya di pihak laki-laki atau di pihak suami, tapi juga pasti ada di pihak perempuan, di pihak istri yang punya mindset, punya program, punya pemahaman di kepalanya yang membuat suaminya itu pergi, yang membuat suaminya itu menjauh. Pasti juga ada sikap dari istri yang membuat suaminya pergi. Nah, ini biasanya para perempuan agak menolak gitu ya. Enggak mas, yang salah suami saya, yang salah laki-lakinya. No, Anda nggak bisa seperti itu. Anda harus terima bahwa setiap kejadian yang terjadi di diri manusia itu adalah akibat dari program yang ada di kepalanya. Tadi ketika ibu tadi belajar, dia pun sadar, oh iya ternyata salah ya.
saya berpikir seperti itu? Harusnya saya berpikirnya seperti ini. Nah, dia pun belajar tadi modifikasi pikirannya, dia rubah pikirannya. Dan tadi ketika break istirahat makan siang gitu ya, sholat. Setelah itu nyambung lagi, dia bilang, Mas Firman, tahu nggak, saya dapat orderan buat besok, kerjaan besok katanya. Nah, baru belajar sudah dapat job. Ibu ini seorang instruktur yoga gitu ya. Saya sudah dapat job untuk besok katanya. Kenapa? Tadi sebelum break dia belajar bagaimana menarik customer lewat broadcast telepati gitu ya. Belajar juga telepati ke satu orang, mengisi benda, itu juga untuk bisnis menjadi lebih ramai. Itu kenapa saya sering posting banyak teman-teman di AMC yang dia lebih ramai bisnisnya, lebih laris bisnisnya untuk apapun, mau itu bisnis jualan online atau jualan properti atau apapun juga, termasuk si ibu tadi, seorang instruktur yoga yang dia dapat job ketika masih belajar. Belum selesai loh ya, masih belajar. Ini membuktikan bahwa ilmu AMC langsung praktek dan langsung bisa dirasakan manfaatnya. Gak usah nunggu lama. Kenapa? Saya lebih nyaman untuk praktek. Saya orangnya bukan orang teoritis, saya lebih suka praktis. Sehingga saya membuat ilmu AMC di kelas itu teori praktek. Dan teman-teman bisa langsung menikmati hasilnya. Pemahaman yang baru, pola pikir yang baru membuat hidup jadi baru. Itu langsung terjadi. Sekali lagi langsung terjadi, ya. Jadi dengan pemahaman yang baru, dengan teknik yang baru, dengan cara yang baru, pasti menghasilkan sesuatu yang baru juga. Nah, ini tadi yang ibu ini rasakan. Oh, ternyata langsung terjadi ya Mas ya, langsung ajaib ya gitu. Inilah bukti bahwa Tuhan itu sumber keajaiban. Dia memberikan kita pikiran dan itu bisa kita gunakan untuk membuat keajaiban sendiri dalam diri kita supaya hidup kita lebih baik lagi. Keajaiban itu bersumber dari apa yang ada di kepala kita. Keajaiban itu bersumber dari program yang ada dalam pikiran kita sendiri. Masih mau ngotot? Masih mau nganggap apa yang Anda pahami benar? Nah, jadi kalau gitu mulai sekarang berhenti menjadi dirimu sendiri. Berhenti untuk menjadi kamu yang sekarang. Tapi jadilah dirimu yang terbaik. Not be yourself, but be your best. Jadilah dirimu yang terbaik. Jadi ketika dia mengatakan kamu harus jadi diri sendiri, jangan mau ya. Itu pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Karena kalau Anda menganggap mau jadi diri sendiri, skill Anda tidak akan nambah, skill Anda tidak akan bertumbuh. Uang Anda juga tidak akan bertumbuh. Kenapa? Anda nyaman kok dengan diri Anda yang sekarang, Anda nyaman dengan diri Anda yang uangnya sedikit, Anda nyaman dengan diri Anda yang susah. Makanya saya sering katakan, banyak orang yang dia uangnya sedikit, sebetulnya dia nyaman dengan kemiskinannya. Dia nyaman dengan apa yang dia dapat di hidupnya sekarang. Bukan Tuhan tidak mau mengubah, tapi dia sendiri yang nyaman dengan kondisi hidupnya. Kalau gitu, sekarang Anda sadari ini dan jadilah orang yang lebih baik untuk diri Anda. Jadilah diri Anda yang terbaik. Update isi kepala Anda, update logika Anda, dan isilah dengan logika yang mengkayakan, logika yang membuat sukses. Hidup Anda sepenuhnya tergantung dari apa yang ada di kepala Anda. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.